Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Kak. Oke, Pak. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin. Silakan, Mas. Ya, Pak. Mas Latif, Ya, silakan, Mas. setelah mulai. Dipimpin Mas Latif, silakan. Ya, Pak. Bapak sudah selesai ya. Dulu pasiennya ya. Kalian. Ini mohon maaf. Yang lain tolong yang belum. Dikasih yang hari ini sudah absen semua anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Dulu sebentar absennya masih proses. Sudah sarapan semua ya? Sudah, Pak. Nah, sudah. Biar saya saja yang kecuali nanti kalau ada saya yang tanya jawab ya. Nanti yang tanya baru di on kan namanya. Ya. Nah, sebelum kita masuk di materi dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa di pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan manufaktur, saya akan menampilkan sebuah foto dulu ini. Ada tes mata Anda, ada berapa gambar titik yang ada di depan kalian? Berapa? Dari gambar ini. Jadi kalian dengan teliti melihatnya. Begitu pula saya berikan gambar yang pertama ini, kalian bisa teliti, oh jumlah titiknya sekian. Kalau sekilas dilihat hanya 6, tapi setelah kita hitung dengan teliti, dengan cermat, ternyata jumlahnya 13. Nah, itu saja. Kabar kalian sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Alhamdulillah sehat sehingga kita bisa bertemu melalui Zoom Meet pada kesempatan hari ini ya. Alhamdulillah kalian bisa ikut Zoom Meet ya. Tetap semangat ya. SMK? Bisa.
SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Batang? Jelas. Ya, terima kasih. Bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menganalisis dokumen sumber pada perusahaan jasa. Yang kedua, menganalisis dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Yang menentukan dokumen sumber pada perusahaan jasa. Yang keempat, menentukan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Barang benda. Nah, untuk materi dokumen sumber dan dokumen pendukung sudah saya sampaikan, sudah selesai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Pak. Oh iya. Silakan. Siapa? Amalia. Amalia. Iya, Amalia. Gimana Amalia? Pak, jadi perbedaan dan dokumen pendukung itu apa ya, Pak? Ya, perbedaan dokumen sumber dan pendukung pada perusahaan jasa ya. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Iya. Ya. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pemandu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampirkan dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Ya, terima kasih. Silakan kalian mengerjakan handout yang ada di e-learning Kansa atau di modul ya. Modul sudah lengkap dengan latihan soal. Kalau silakan kalian kerjakan. Nah, anak-anak sekalian, waktu pengerjaan sudah selesai ya untuk yang tugas pertama. Coba saya cek. Nah, nomor 1. Untuk nomor 1. Surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Siapa? Nomor 1. Tadi menjawab. Saya, Pak. Ya. Apa? Dokumen. Jawabannya? Nah, dokumen ya. Terus selanjutnya nomor 10. Yang terakhir ini. Perhitungan penjualan kredit yang diberikan oleh bank kepada pembeli atau konsumen. Nomor 10. Saya, Pak. Siapa? Ya, siapa? Farah Melina. Farah Melina. Iya, apa Farah Melina? Faktur. Faktur. Oh iya, ya, faktur. Ya, tepat sekali. Kita sudah mengerjakan, alhamdulillah lembar kerja 1 sudah dikerjakan. Tadi saya mengecek satu-satu. Nanti untuk yang penilaiannya saya cek di aplikasi Moodle-nya ya. Saya cek di aplikasinya. Yang sudah mengirim apa belum semua. Nah, saya cek dulu. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Saya ulangi lagi. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Lafri, ini tidak pertanyaannya Lafri? Tidak, Pak. Tidak ada. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Setelah kita tadi mempelajari dokumen sumber, dokumen pendukung, pada perusahaan. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Tadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini tentang perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Oh ya, siapa? Evi. Ya, mic-nya nggak dinyalakan Mbak Evi nggak? Adalah perusahaan yang menyediakan layanan khusus untuk mereka. Jasa konsultasi profesional seperti dokter dan pengacara hingga pekerjaan rumah tangga seperti pengasuh anak. Perusahaan jasa menyediakan layanan selama 1 kali atau dapat juga berkelanjutan. Iya, itu ya. Terima kasih, Evi. Terus kemudian kesimpulan, apa itu dokumen pendukung?
Ya, Saya, Pak. ya, silakan. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai. Silakan. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu, sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampir dokumen sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Ya, tadi ada yang menambahkan lagi? Ya, jadi kesimpulan kita, pembelajaran kita pada pertama adalah dokumen perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan ya, tidak mau menghasilkan produk, tapi hanya pelayanan. Sedangkan dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Jadi dokumen pendukung adalah sebagai bukti sahihnya transaksi ya, sebagai bukti transaksinya itu adalah dokumen pendukung. Sedangkan yang dipakai sebagai dasarnya adalah dokumen sumber, gitu ya, dokumen sumber. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian macam-macam bukti transaksi ya, tadi ada cek, bilet girsby, dan jumlahnya ada 8. Nanti bisa dibaca lagi ya, jumlahnya 8. Nah, tugas kalian jangan lupa ya, LKPD lembar kerja peserta didik yang belum dikerjakan, yang tugas 2 silahkan dikerjakan di rumah. Nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi masalah LKPD tersebut ya. Nah, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Kita tetap harus belajar dimanapun kita berada, kita harus tetap belajar, karena kalian masih pelajar, ya waktunya untuk belajar ya. Kalian masih pelajar, waktunya untuk belajar, digunakan semaksimal mungkin waktu kalian untuk hal-hal yang positif ya. Hal yang positif, jangan ke hal yang negatif. Karena kita tidak bisa mengulang masa depan kita lagi, masa muda. Jadi manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kita gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Nah, untuk bukti transaksi dan lainnya, kita akan pelajari tentang catatan bukti transaksi ya. Berarti nanti minggu yang akan datang di Mapel Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur, kita akan bahas masalah pencatatan bukti transaksi ya. Nah, terima kasih sudah hadir di Zoom pada kegiatan hari ini. Kurang lebih ya, sampaikan materi masih banyak. Kalau ada yang ditanyakan bisa hanya saya langsung melalui WA, WhatsApp group atau di grup model yang sudah saya share ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap sesuai protokol kesehatan ya, jaga kesehatan kalian, tetap semangat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.